Oleh karena itu saya harus membangkitkan batin untuk bisa menggunakannya untuk meraih intisari kelahiran yang berharga ini. Nah, setelah itu, setelah kita sesaat dengan cukup memikirkan ini, muncul nanti di batin akan ada satu tekad, ya saya harus malah bekerja dengan tubuh manusia yang ini untuk masa depanku. Nah, setelah itu baru kita bangkitin lagi bahwa apa yang penting bagi kita saat ini. Sedangkan kita hidup sehari-hari di dalam penderitaan samsara. Sehari-hari itu kita bertemu seperti ikan di dalam air. Jadi kita selalu, sekeliling kita adalah samsara, luar dan dalam, batin di dalam batin dan di luar diri kita. Apa yang penting bagi kita? Lalu kita renungkan tentang masa yang akan datang. Itu sesuatu yang gelap, berbahaya, tidak pasti. Lalu kalau kita tidak fokus, setengah kaki praktek dharma, setengah kaki mikirin hal-hal dunia, misalnya perhatian kita menyita kita pada pacaran, yaitu ngurusin orang, seseorang yang kita pacari, ya perhatian kita kan kesedot di situ. Atau fokus pada keluarga atau pekerjaan, lihat perhatian kita itu semuanya apa? Atau kemalasan, kita berada di zona yang nyaman. Nah, apakah yang satu sisi ini benar bisa diraih? Kita merenungkan hal ini. Kita mulai motivasi yang benar bahwa kelahiran tubuh manusia yang luar biasa ini telah kurai hari ini, dan hari ini dengan kemuliaan yang sulit sekali diperoleh sudah berada kita peroleh. Bahwa saya akan memanfaatkan sesuatu yang luar biasa tak ternilai ini untuk meraih kebahagiaan diriku dan semua makhluk, dan menghilangkan semua penderitaan. Itu pertama. Selanjutnya, bahwa kelahiranku yang berharga ini hari ini telah berjalan tengah hari. Hari telah berlalu, sisa waktu tak banyak, dan saya jika gagal memanfaatkan kelahiran luar biasa ini, maka saya akan mengalami kerugian besar. Oleh karena itu, saya harus memanfaatkannya dengan benar-benar mengambil sisa waktu yang ada. Demikian harus kita pikirkan. Kita membangkitkan motivasi. Setelah kita membangkitkan motivasi bahwa kelahiran kita yang berharga ini kita sangat sulit diperoleh, kemudian dan ternyata sekarang saya sudah memperolehnya,
Jika saya tidak memanfaatkannya, ketika nanti tiba waktunya expired, habis, saya harus kehilangan tubuh ini, maka diriku itu dikatakan hidup sia-sia. Kemudian tubuh yang berharga ini bisa kita pakai untuk mencapai segala kesuksesan, segala kebahagiaan kita. Karena kita mau bahagia dan tidak mau menderita, kan? Dan dengan demikian maka kita kita harus tahu bahwa dalam hidup ini nanti kita akan mencapai apa yang kita butuhkan. Kemudian tubuh yang berharga ini tidak berlangsung lama. Jadi tubuh ini kan fungsinya, kelahiran ini fungsinya adalah kita bisa lahir ya, bukan tubuh tapi kelahiran ini fungsinya adalah untuk meraih tingkat kesempurnaan hidup. Nah, ada yang lebih penting dari sekedar makan, tidur, kerja, aktivitas itu, yaitu kesempurnaan hidup. Karena kita melihat hidup ini tidak sempurna. Nah, kemudian ketika kita menyadari seperti ini, ada satu hal yang membuat ini menjadi bermakna besar, yaitu kelahiran ini akan mati. Sedangkan waktunya kapan tidak tahu, bisa aja hari ini, bisa aja nanti sore, bisa aja besok, bisa aja setahun kemudian, tidak ada yang tahu. Jika kita setelah meninggalkan kelahiran ini, masa yang akan datang itu kan berbahaya, gelap, tidak jelas. Jadi akan seperti apa? Tidak ada yang tahu. Di nyanyian Miralepa yang yogi besar itu, banyak orang suka sama Miralepa, banyak orang kan terkagum-kagum dengan Miralepa. Apanya yang terkagum-kagum sih saya tidak paham ya. Tapi orang kagum-kagum pada di Miralepa, tapi orang tidak berupaya untuk menjadi Miralepa, itu masalahnya. Jadi Jetsu Miralepa di salah satu nyanyiannya dikatakan begini, "Dengarkanlah, oh muridku Pelbarbum, dengarkan aku, orang yang kaya dan setia. Oh orang yang kaya dan setia. Kehidupan mendatang itu lebih panjang dibandingkan dengan kehidupan sekarang. Sudahkah engkau menyiapkan makanan dan bekal?" Makanan dan bekal. Jadi makanan dan bekal itu uang ya. "Dapatkan mereka melalui praktik berderma." Untuk masa yang akan datang, makanan dan bekal itu didapatkan dari praktik dharma, berderma. Beberapa baris selanjutnya, beliau juga mengatakan begini, "Dengarkan aku, oh yang kaya dan setia." Maksudnya orang muridnya ini sampai Pelbarbum itu kaya, dan orang kaya dan setia. "Kehidupan mendatang itu lebih menakutkan dibanding kehidupan sekarang. Sudahkah engkau menyiapkan pengawal pelindung? Bila engkau belum menyiapkan pengawal, dapatkanlah satu melalui praktik dharma yang sejati." J. Milarepa itu berpesan, masa yang akan datang itu panjang. Dan kalau kita tidak melakukan praktik dharma untuk bekal, nah, jadi karena kehidupan sekarang ini sangat singkat dan kehidupan yang akan datang itu panjang dan berbahaya, jadi kita harus fokus. Tidak bisa seperti Geshe Potowa bilang, tidak bisa seperti kamu menjahit dengan jarum yang matanya dua. Jadi kamu harus fokus. Tidak bisa kamu
Itu dan sekarang sehari-hari kita juga lihat tuh banyak hal yang membuktikan bahwa itu tak bisa, yaitu sambil kerja sambil praktik dharma. Itu kan nggak bisa tuh, nggak fokus. Nah, maksudnya itu nggak fokus. Kenapa nggak fokus? Karena praktek dharma ini fungsinya apa? Praktek dharma ini fungsinya apa? Nah, seperti tadi malam yang kita bahas tuh, dharma itu seperti apa? Jika kita melakukan banyak hal di dunia ini dan tiba-tiba kita menemukan bahwa yang kita lakukan itu ternyata sia-sia, tak berarti apa-apa. Nah, itu nanti kan dibahas di hukum karma. Prosesnya, filsafat proses, rumusnya bagaimana. Tapi singkat cerita, orang duniawi adalah orang yang mementingkan 8 dharma duniawi. Cuy, 8 duniawi yang tadi malam. Yang dicari apa? Reputasi. Yang dihindari apa? Celaan. Yang dicari apa? Keuntungan. Yang dihindari adalah kerugian. Tidak memperoleh manfaat, keuntungan apa-apa. Nah, kemudian yang dicari apa lagi? Kenyamanan. Yang dihindari adalah ketidaknyamanan. Kemudian yang dicari adalah nama baik. Yang dihindari adalah reputasi buruk. Dan itu bisa dilihat di mana? Sehari-hari ini kita bisa lihat di mana? Di Facebook, di Instagram, di TikTok. Itu kan? Nah, sedangkan praktisi dharma adalah orang yang telah menolak dunia ini. Kisipoto mengatakan, apa garis pemisah antara dharma dan bukan dharma? Dom Rinpoche, Dom Tompa mengatakan, jika sesuatu berfungsi menangkal klesa, jika segala sesuatu berfungsi menangkal klesa adalah dharma. Jika bukan, maka itu bukan dharma. Jika ada sesuatu yang melawan dengan segala sesuatu bersifat duniawi, adalah dharma, yaitu yang tadi. Jika segala sesuatu sesuai dengan sifat duniawi, maka itu bukan dharma. Jelas ya sekarang. Nah, di situ kan begitu sulit sehingga kita tuh harus fokus. Ada banyak hal yang membuat kita harus fokus. Ada banyak hal yang membuat kita punya alasan untuk fokus. Waktu. Lihat, waktu sudah berlalu setengah hari. Matahari sudah condong ke barat. Apa yang kita peroleh hari ini? Masih mending kan kita berada di lingkungan kecil seperti ini. Dari hari bangun pagi bikin PR, sarapan, lalu kelas, meditasi, terus kelas, habis itu meditasi. Kita rejoice, kita bersuka cita. Oh ya, beberapa hari ini saya berbuat bajik. Bersuka cita. Seneng. Jangan dicela. Apa ini? Ketika orang lagi galau, emosi, stres, dia mencela. Akhirnya itu sama seperti sesuatu pohon berbunga yang bagus-bagus itu kita siram pupuk yang kental atau siram racun, ya mati sudah. Mati toh? Berarti segala sesuatu yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan begitu sulit, banyak, kita siram. Ya mulai dari udah mati itu what to do, mulai dari nol lagi. Jadi sulit toh. Nah, coba kita cek diri kita. Berapa banyak, apakah kita sudah pernah menyiram racun, oli atau air got atau apa yang buruk pada aktivitas bajik yang telah kita lakukan. Kita punya berapa tanaman, satu tanaman gitu. Satu tanaman berbunga bonsai bagus toh. Taunya kita siram kopi kental atau pupuk yang kental 1 gelas saja.
Yaitu saat kita marah, emosi, siram mati sudah, ya toh? Capek-capek nanam sebuah tanaman, nah, buat budget itu kan sulit. Lalu karena kita emosi, kita marah tuh kita siram, lalu kita kecewa gitu, kita siram, habislah, mulai dari nol lagi. Ya kalau bisa mulai dari nol. Ini yang disebut dengan ungkapan dharma dan duniawi benar-benar tidak sejalan. Ya, yang tadi itu. Jadi apa yang di batas garis pemisah antara dharma sama duniawi? Jika segala sesuatu sebagai fungsinya menangkal keraisa, maka itu disebut dharma. Yang bukan, maka itu duniawi. Jika segala sesuatu yang berlawanan sifatnya terhadap duniawi, maka itu ada dharma. Jika sesuai terhadap duniawi, maka itu bukan dharma. Ini yang dimaksud dengan dharma dan duniawi itu tidak sejalan. Jadi, kita disuruh pilih. Kamu mau duniawi dan kamu mau dharma, tidak sejalan. Sedangkan boleh, cuma masalahnya adalah waktu kita itu cuma sedikit, lalu kita harus melakukan dua hal. Mungkin enggak? Paham maksudku? Perumpamannya paham, jelas kan? Waktunya singkat. Sudah 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam yang masih tetek bengek macam-macam, belum mandi, belum makan ini, itu. Lalu kita harus melakukan dharma dan duniawi. Oke, coba dalam 1 hari ini aja. Ya, setelah makan, setelah tidur, 8, 24, sisa 8. 8 ini berapa dharma, berapa duniawi? Dikit ya. Untuk dharma lebih banyak duniawi ya. Misalnya apa? Makan, mandi, santai, merilekskan badan, itu semua duniawi. Nah, nanti diajarin belakangan nanti tentang bagaimana mengatasi itu. Nah, metode utama untuk membuat kita mempraktekkan, memfokus agar hidup ini kita tidak melekat pada kehidupan ini adalah ketidakkekalan. Jadi pikirkan tentang ketidakkekalan. Pikirkan tentang ketidakkekalan. Karena segala sesuatu, nanti kita bahas. Karena segala sesuatu yang itu tidak kekal. Nah, nanti kita bahas ini. Metode utama agar kita dapat melepas kemelekatan hidup akan hidup ini dan berhasil menjalankan praktek dharma yang murni adalah memeditasikan ketidakkekalan dalam bentuk kematian yang hampir tiba. Dan kira-kira kita divonis kamu hari ini kanker dan hidupmu tinggal beberapa hari lagi. Kan panik. Jika kita gagal melepaskan kemelekatan terhadap hidup saat ini, maka apapun praktek dharma yang kita lakukan itu hanyalah usaha duniawi saja. Dari sisi kita, seharusnya kita mengembangkan sikap tidak tertarik pada 8 dharma duniawi dan meninggalkan kemelekatan terhadap 3 objek, makanan, pakaian, dan reputasi. Nah, itu kan di TikTok itu reputasi kan. Nah, dengan demikian kita itu sehari-hari fokus kita itu, coba kita bangun tidur sampai tidur lagi, fokus kita apa? Nggak tidur, bangun tidur sampai tidur lagi 24 jam, fokus kita apa? Mana yang dharma? Mana yang bermanfaat? Nah, kemudian kerugian. Nah, di situ kan ada kerugian tidak mempraktekkan, kerugian tidak merenungkan tentang kematian. Kemudian manfaat merenungkan kematian. Nah, sekarang kita meditasi sesungguhnya pada kematian ya. Kita sudah melampaui beberapa poin. Saya hanya mengulang aja. 1, kematian itu pasti. Segala hal di dunia ini mengalami kematian. Buku mengalami kematian. Dia rusak ya. Meja, kursi, bangku, rumah, dia mengalami kematian. Tubuh mengalami kematian. Kemudian merenungkan bahwa raja kematian itu muncul dan tak dapat dihalangi oleh apapun, siapapun. Kemudian ketika kematian datang jemput,
Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Tak ada satupun dari kita cukup tangkas untuk lari lebih cepat dari kematian. Kita tidak dapat nebusnya dengan kekayaan, maksudnya tidak bisa disogok. Kita juga tidak dapat menghalanginya dengan mantra maupun kekuatan fisik. Meskipun orang bijaksana dengan 5 kekuatan luar biasa, bahkan mampu terbang jauh tinggi ke langit, namun ia tidak dapat mencapai dimanapun namun ia tidak dapat mencapai tempat dimanapun yang dapat menghindari dari kematian. Ketika kematian itu datang, kita harus mati, meninggalkan dunia ini. Ya mungkin sekarang belum ada feeling ya, sedih macam-macam belum ya. Jadi susah untuk direnungkan. Kemudian usia kita tidak dapat berpanjang. Mungkin ini lebih mudah direnungkan. Kita tambah tua, setiap hari ngaca, keriput tambah banyak. Kita tambah ubannya tambah. Tapi ya zaman sekarang muda-muda juga banyak uban. Jadi usia kita nambah. Waktu kita, makanya merenung meditasi tentang kematian itu bisa saja tidak dapat sense. Tapi meditasi tentang bentuknya lilin yang nyala turun habis waktu kita habis, itu jauh lebih mudah memperoleh sense-nya. Itu. Kemudian berkurang terus-menerus. Hidupku terus-menerus berkurang, siang dan malam tanpa henti, dan tidak ada perpanjangan waktu. Bagaimana mungkin saya tidak meninggal? Nah, itu direnungkan. Seperti benang yang terus-menerus memendek, ketika benang tersebut dijadiin kembali dengan benang satu lagi oleh alat tenun, seperti inilah kehidupan para makhluk yang tidak kekal. Hidupku tambah pendek, hidupku tambah pendek, hidupku tambah pendek. Nah, di sutra dikatakan usia tua datang menghancurkan kemudahan kita. Penyakit menghancurkan kesehatan kita, kemalangan menghancurkan kemakmuran kita, kematian menghancurkan kekuatan hidup kita. Kita tidak dapat menghindari mereka dengan adu kecepatan atau memulangkan mereka dengan paksa, dengan harta benda, mantram, sihir, atau obat-obatan. Nah, itu perenungan tentang tidak kekal. Nah, tidak kekal itu dalam bentuk kasar yaitu kematian. Kita harus bisa mendapatkan sense-nya. Karena ini penting sekali untuk bisa meraih perenungan tentang penderitaan samsara yang lebih halus. Kalau yang tidak kekal kasar ini tidak dapat sense, nanti perenungan tentang ketidakkekalan di samsara dan penderitaan samsara tidak ada sense. Kalau tidak ada rasa, nanti tidak ada sense yang muncul, kita tidak bisa memproyeksikan diri kita menderita dan semua makhluk menderita. Kalau tidak bisa memproyeksikan seperti itu, maka bodhicitta itu tidak bisa tumbuh. Jika bodhicitta nggak bisa tumbuh, kita nggak mampu memasuki tingkat level marga. Jadi, perenungan tentang samsara ini seperkara serius. Perenungan tentang kematian ini perkara serius. Kita harus serius merenungkannya. Coba renungkannya dengan kematian, misalnya tubuh kita itu seperti lilin yang nyala memendek, atau waktunya kayak ini loh, jam pasir, waktu kita habis. Kemudian renungan datangnya kematian itu pasti, tetapi kita mati penuh penyesalan. Jangka waktu hidup kita sangat singkat. Pada akhirnya kita akan menghadapi kematian tanpa pernah memiliki banyak kesempatan untuk praktek dharma. Dengan asumsi akan hidup selama 40 tahun, kita menghabisi setengah hidup untuk tidur dan adalah cara kita melewati untuk seluruh malam. Jika kita mengurangi 30 tahun tersisa, waktunya kita habiskan untuk makan, aktivitas keduniawi lain. Dan waktu yang tersisa mempraktikkan dharma tidaklah lebih dari 5 tahun. Dikit. Misalnya dengan melakukan retter atau praktek meditasi. Jadi ketika kematian besar datang, kita tidak ada sesuatu yang kita lakukan, tidak ada yang selama hidup kita tidak membawa hasil apapun.
Nah, kemudian renungkan bahwa selanjutnya kematian tidak pasti waktunya. Kematian itu pasti, waktu kematian tidak pasti. Waktu kematian tidak pasti. Coba renungkan bahwa hidup, ya ini nggak usah dibahas panjang lebar, kita tentu sudah tahu. Lihat sehari-hari juga tahu banyak yang mati. Nah, mau tidak tua, mau muda itu juga mati gitu. Kemudian faktor penyebab kematian banyak, sedangkan faktor penopang hidup itu sedikit. Obat itu menopang mati. Salah makan, mati. Kesel, mati. Jatuh kamar mandi, mati. Rumah ambruk, mati. Kesengat listrik, stroke, mati. Kemudian banyak hal itu ya. Kemudian kematian itu, salah satu yang membuat kematian itu adalah tubuh kita sangat rapuh. Tubuh kita sangat rapuh. Sangat rapuh itu masuk angin, mati. Kecapean, mati. Kaget, mati. Sakit, mudah terserang penyakit. Nah, tubuh kita kan sangat mudah terserang penyakit. Ya, COVID seperti ini, mati. Nah, jadi perenungan tentang COVID. Coba mari kita merenungkan tentang COVID seperti apa. Banyak orang mati ya. Mau tua, mau muda, kapan saja tiba-tiba bisa mati ya. Tidak pasti ya. Lalu apa lagi? Kemudian mau kuat, mati tak? Nah, sekarang kita pelan-pelan ya, coba kita renungkan. Bayangin aja, sekarang 2 meditasi di depan, bahwa ada 6 kan, 2 meditasi di depan, 6. Salah satunya adalah kita pasti mati, kemudian 3 meditasi lagi adalah waktu mati tidak pasti. Nah, itu coba renungkan, melalui satu contoh aja, yaitu lilin. Bayangkan hidup kita itu seperti lilin. Mulia berarti berharga, lilinnya tuh bertaburan emas, perak. Lilin itu terbuat dari emas gitu loh. Jadi cairan lilin ada emasnya. Berharga kan? Lalu kita bakar. Pelan-pelan, habis. Terus kita lihat sore senja seperti ini, waktu lewat, sudah senja, waktunya habis. Terus waktu kita sangat cepat berlalu, lilin nyala habis, lalu angin tiup seperti api lilin itu taruh di luar, dia mudah goyang, mudah padam, cepat mati, sangat rapuh, tidak kuat, sangat rapuh, sangat sensitif. Lalu hal-hal yang mendukung kematian banyak. Lalu umur kita makin pendek, dan tidak bisa ambil balik. Ya, coba kita meditasikan itu. Dengan serius sampai kita benar-benar merasakan, ya waktu saya habis, tidak ada lagi, tinggal segini. Dan segini pun makin pendek. Nah, selanjutnya kita renungkan satu kalimat, bahwa tanya pada batin kita, apakah saya akan mati hari ini? Tanya pada batin kita, apakah saya akan mati hari ini? Dan kita akan menemukan jawabannya adalah, saya tidak percaya kalau saya akan mati hari ini atau besok. Coba kita bongkar batin kita. Saya tidak percaya kalau saya akan mati hari ini ataupun besok. Enggak lah, masih lama lah. Nah, kita akan ketemu satu sinyal bahwa kita ini tidak percaya kalau hidup kita tidak kekal. Atau sebaliknya, kita percaya bahwa hidup kita sangat kekal, seolah-olah abadi. Dan kita tidak mau menerima kenyataan bahwa saya akan mati. Lalu saya di batin kita, saya ini tahu aku akan mati, tapi nantilah praktek dharmanya, saya masih banyak urusan.
Saya mau kerja, saya mau sukses, saya mau ini, saya mau itu, saya mau cari uang, saya mau banyak proyek yang harus kulakukan. Nah itu jadi akhirnya kita menunda-nunda dan memungkiri, tidak terima, mengabaikan bahwa saya ini akan menghadapi kematian. Lalu lihat diri kita. Jadi setelah kita tahu diri kita seperti ini, lalu kita lihat diri kita. Parah nggak kita ini? Buruk nggak? Dungu nggak? Bodoh nggak? Keras kepala nggak? Coba kita lihat. Jadi kita menemukan diri kita bahwa kita ini senang dalam zona nyaman, tidak percaya akan kematian, meskipun itu adalah fakta, dan kita senang santai-santai menikmati dunia ini. Dan ini adalah suatu pandangan yang jahat, yang menipu diri kita, karena nanti ketika waktunya sudah tiba, hidupku kita tidak dapat apa-apa, dan kita akan menyesal. Dan saat menyesal, nggak ada lagi orang yang bisa menolong kita. Ya, kita sampai di sini.